Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, berkah dalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam multikultur untuk kita semua. Halo, nama saya Alisha Damayanti. Saya kelas 12B absen 5. Nah, kali ini kita bakal apa? Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemuka agama Islam, khususnya sosok yang sangat dikenal di Indonesia, yaitu Kiai. Ini pemuka agama Islam ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, mari kita mengenal Kiai lebih dahulu. Kiai ini apa sih? Kiai itu pemuka agama Islam di Indonesia, terutama di lingkungan pesantren. Bayangkan aja suasana sebuah pesantren, deretan asrama yang sederhana, suara para santri yaitu siswa pesantren yang membaca Al-Quran menjelang subuh, dan di tengah lingkungan itu ada seorang tokoh yang menjadi panutan semua orang. Ya, itu yang kita kenal Kiai. Kiai ini adalah gelar informal yang dipakai untuk pendekatan masyarakat Jawa atau Nusantara. Jadi Kiai ini sosok yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, membaur, dan biasanya Kiai ini memiliki latar belakang seorang ulama atau enggak guru agama. Nah, asalnya dari mana sih? Menariknya, istilah Kiai yang kita kenal sekarang ternyata punya perjalanan sejarah yang cukup panjang, khususnya di Jawa dan Nusantara ya. Pada awalnya kata Kiai ini belum digunakan untuk menyebut pemuka agama Islam, tetapi justru dipakai sebagai gelar kehormatan untuk benda-benda yang dianggap sakral atau memiliki nilai sejarah tinggi, kayak bentuknya tuh kayak keris pedang gitu. Misalnya ya di sini ada keris pusaka namanya Kiai Ageng Pleret. Jadi bayangkan dulu itu orang mendengar kata kiai justru membayangkan sebuah benda pusaka yang dijaga dengan penuh kehormatan. Tapi seiring waktu sekarang ini makna kata ini kayak agak geser gitu ya. Masyarakat jadi mulai menggunakan gelar kiai untuk menyebut seorang yang dihormati karena kedalaman ilmu agama Islam ya. Lalu mendirikan sebuah tempat belajarlah kiai itu atau pesantren ya sebutannya, dan memiliki banyak pengaruh di masyarakat. Selain sebagai pemimpin pesantren, kiai juga memberi banyak perubahan baik pada masyarakat sekitar ya. Apalagi pas masa setelah penjajahan, terdapat seorang kiai juga berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, kalau kita bicara tentang tokoh besar dalam sejarah Islam di Indonesia, terutama dari kalangan kiai, nama yang tidak mungkin dilewatkan adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Kalau kalian menunjukkan foto ini nih, seorang ini kelihatan wajahnya gitu ya, pada teman kalian yang Islam, pasti mereka merasa familiar deh, kayak pernah lihat gitu wajah ini. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari meninggalkan jejak besar dalam kehidupan keislaman dan kebangsaan kita loh. Pertama, Kiai Hasyim Asy'ari menulis sebuah karya yang sangat terkenal berjudul Adab al-Alim wa al-Muta'alim. Bayangkan ini seperti buku pedoman etika antara guru dan murid gitu loh. Bagaimana seharusnya seorang penuntut ilmu harus bersikap, dan bagaimana seorang pendidik itu bisa membimbing. Sampai hari ini kitab ini tuh masih dipelajari di banyak pesantren. Dan kedua, itu mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng. Pada zamannya pendiriannya itu bukan hal yang mudah, tapi justru dari pesantren inilah munculnya awal ini lahirnya banyak tokoh-tokoh besar yang kelak berpengaruh dalam dunia pendidikan, agama, bahkan pemerintahan. Nah, ketiga, Kiai Hasyim Asy'ari juga merupakan pendiri organisasi besar yang sudah kita kenal semuanya, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. Sebenarnya ada organisasi lain,
Kalau kalian bisa mengenalnya atau pernah dengar, namanya Muhammadiyah. Nah, organisasi ini tuh ya setara lah sama Muhammadiyah ya. Dan yang paling heroik itu yang paling terakhir, yang sejarah banget. Beliau mengeluarkan resolusi jihad. Ini bukan sekedar keputusan keagamaan, tapi seruan yang membangkitkan semangatnya itu loh, semangat nasional masyarakat untuk mempertahankan tanah air pada zamannya itu. Tanah air dari penjajahan, lalu berteriak jihad. Kalian pernah kan dengar gitu di pelajaran sejarah? Banyak yang mengatakan bahwa momentum ini jadi salah satu penguat spirit perjuangan kemerdekaan. Lanjut, kita mengetahui tentang spiritualitasnya. Pertama, ikhlas berjuang dengan ilmu dan akhlak demi ridho Allah dan kemaslahatan umat. Bayangkan, seorang guru yang mengajar bukan untuk pujian, bukan untuk gelar, bahkan bukan untuk kepentingan pribadi, tapi murni untuk kebaikan orang lain. Itulah makna ikhlas yang beliau pegang teguh. Kedua itu tawadu. Tawadu artinya sikap rendah hati. Meskipun dihormati oleh ribuan santri itu murid dari pesantren, beliau tidak pernah menempatkan dirinya sebagai orang paling tinggi. Sikap ini membuat beliau dekat dengan siapa saja, mau itu orang tua, mau itu murid, mau itu guru yang lain, mau itu adalah teman-teman jamaahnya sendiri. Ketiga, ada yang namanya belajar dan mengajar adalah ibadah. Proses mencari ilmu bukan sekedar aktivitas akademis, tapi hubungan spiritual antara manusia dan Tuhannya. Setiap membaca kitab, setiap menjelaskan pelajaran, semuanya dicatat sebagai amal kebaikan. Yang paling terakhir, keempat, jihad fisabilillah. Menjaga negeri, artinya menjaga negeri berarti menjaga tempat tegaknya agama. Ilmu dan amal harus berjalan bersama, dan semua dilakukan demi Allah, bukan demi diri sendiri. Oke? Kita bisa menarik beberapa makna penting yang sangat relevan dengan kehidupan dari kiai-kiai ini. Yang pertama, ilmu harus diamalkan dan disertai akhlak. Menekankan bahwa ilmu bukan untuk dipamerkan, tapi untuk membawa manfaat bagi sesama, dan akhlak adalah pembungkus yang membuat ilmu itu diterima dengan baik. 2. Berjuang dengan ikhlas dan sabar. Perjuangan itu gak harus sampai jadi pahlawan atau jadi penyelamat kehidupan, tapi perjuangan kecil aja bisa kok. Dalam kehidupan sehari-hari, seperti berusaha menjadi lebih baik lagi dan membantu orang lain, semuanya perlu dilakukan dengan hati yang ikhlas dan kesabaran yang kuat. Ketiga, menjaga persatuan dan menghormati perbedaan. Kiai mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk bertengkar, tapi peluang untuk saling menghargai. Justru dari perbedaan itu lahirnya kekuatan kebersamaan. Lalu paling terakhir, cinta pada tanah air adalah bagian dari imam. Karena kebaikan negeri ini adalah kebaikan bagi kita semua. Ya gak? Setuju gak? Nah, presentasi saya berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat, bertakwa pada Allah, serta senantiasa barokah setiap hari. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.